Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami konten kali ini saya perkenalkan Nila Fajri Audrey Lutfana, media suara dari Serikat Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kami bersamai teman-teman semuanya untuk mempelajari mengenai customer relationship pada perpustakaan. Jadi teman-teman, yang akan kita bahas ini ada 3 konsep besar teman-teman. Yang pertama adalah konsep dari customer relationship perpustakaan. Kemudian yang kedua adalah masalah perpustakaan. Dan yang ketiga nanti akan saya menyinggung sedikit mengenai bagaimana customer relationship management, bagaimana sih kita terapkan pada perpustakaan. Baik teman-teman, kita mulai dulu dari pertemuan kali ini bahwa apa sih sebenarnya customer relationship management itu. Kemudian kenapa sih kita perlu pelajari perpustakaan? Yang pertama adalah saya ingin tahu dulu, teman-teman pernah nggak sih mendapatkan email teman-teman ucapan selamat ulang tahun setelah teman-teman itu mendaftarkan suatu akun, misalnya akun bank ataupun setelah donasi gitu, kemudian teman-teman dapat ucapan terima kasih dan sebagainya. Atau teman-teman pernah mendapatkan email masuk juga foto-foto diskon gitu dari e-commerce yang sudah teman-teman gunakan. Nah, itu adalah salah satu harapan dari customer relationship management. Kita implementasikan customer relationship management ke perpustakaan. Apa sih sebenarnya fungsinya dari CRM ini pada perpustakaan? Kita ketahui dulu konsep dari CRM ini adalah apa sih? Kemudian customer relationship sendiri itu apa sih? Sebenarnya customer relationship ini adalah usaha atau kegiatan untuk membangun hubungan dengan perpustaka. Di sini kalau customer kita itu adalah perpustaka, kemudian memelihara hubungan sampai kita mempertahankan perpustaka. Jadi kenapa kita pertahankan perpustaka? Karena memang pelanggan kita yang akan memanfaatkan perpustakaan kita ini adalah perpustaka itu sendiri. Jadi aset kita ini adalah perpustaka, karena kita adalah suatu lembaga yang lembaga. Jadi kita apa sih kebermanfaatan? Ya pasti kebermanfaatan perpustakaan itu ketika banyak manfaatkan oleh pustaka kita, pustaka datang, minjem, kemudian menggunakan fasilitas, menggunakan layanan nyaman dengan pustaka kita. Nah, itulah goals dari penerapan customer relationship management. Oke, dari customer relationship management ini ada beberapa prinsip yang harus teman-teman ketahui gitu. Nanti akan saya tampilkan, jadi teman-teman bisa paham. Ini ada beberapa prinsip di sini. Kemudian cara optimalisasinya apa sih customer relationship ini pada perpustakaan? Yang pertama, teman-teman bisa membuat resensi buku. Jadi buku-buku koleksi teman-teman itu bisa dibuat resensi, kemudian dipost di media sosial, di perpustakaan bisa tahu, sehingga mereka bisa datang ke perpustakaan kita untuk menjawab. Kemudian membuat newsletter teman-teman. Jadi apa sih yang jadi event-event bulanan dari perpustakaan teman-teman? Kemudian ada yang menarik, kemudian perpustakaan nanti bisa ikut join dalam acara dari yang dibuat dari perpustakaan. Kemudian jangan lupa nih, yang paling sekarang ini hype digunakan adalah penggunaan media sosial. Jadi mulai Facebook, Instagram, kemudian Twitter, TikTok itu adalah media massa yang jangkauannya luas dan murah. Kita tidak perlu membayarnya, tapi kita bisa memanfaatkannya. Dari orang Sabang sampai Merauke bisa membuka informasi mengenai perpustakaan kita menggunakan media sosial. Jadi jangan lupa riset dulu nih, apakah memang perpustakaan kita itu cocok menggunakan suatu media sosial itu. Kita perlu pelajari, kita perlu riset dulu. Kalau oke, lanjutkan itu media sosial. Kalau tidak, ya kita perlu cari yang lain. Apa sih yang sebenarnya diminati oleh perpustakaan? Makanya kita nanti perlu melakukan segmentasi perpustakaan. Kemudian teman-teman juga bisa membuat sinopsis dari buku. Jadi dari sinopsis, kemudian mungkin disebarkan oleh media sosial juga, kemudian dari perpustakaan tertarik ingin meminjam bukunya langsung ke perpustakaan, nanti akan mendatangkan perpustakaan ke perpustakaan. Kemudian jangan lupa juga, ini paling penting sih, ada aplikasi chatbot dengan pustakawan yang ada di perpustakaan itu juga menjadi penting. Karena kenapa? Banyak pustaka itu yang suka ketika diberikan respon cepat ataupun fast respon. Jadi ketika kita mencari koleksi, misalnya kita sedikit pustaka mencari koleksi, kemudian direspon dengan cepat dari perpustakaan dengan pustakawannya, biasanya mereka akan memiliki ataupun menggambarkan citra baik
kalau perpustakaan pas diskon nih, kita bisa manfaatkan koleksinya ternyata lengkap, kita bisa langsung datang. Itu menjadi juga salah satu kunci optimalisasi untuk menerapkan customer relationship management. Jadi ada beberapa hal yang kita bisa gunakan untuk optimalisasi customer relationship management. Kemudian jangan lupa juga ada sama dengan perencanaan. Perencanaan memiliki tentang teknologi, SDM, kemudian kebutuhan, kemudian anggaran, itu menjadi hal yang mutlak harus kita benar-benar rencanakan gitu supaya nanti customer relationship yang kita jalankan itu berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan. Pelaksanaan di sini juga realisasi dari rencana kita. Gimana sih perencanaan kita kemudian kita laksanakan, apakah memang bisa berjalan lancar atau tidak, kita perlu perhatikan. Kita perlu kontrol juga bagaimana pelaksanaannya sehingga nanti dari perencanaan akan dihasilkan. Jadi yang terakhir jangan lupa nih, evaluasi. Ketika sudah dilaksanakan, apakah sudah sesuai dengan perencanaan? Apakah anggarannya sudah memenuhi? Apakah semua kegiatannya sudah dijalankan? Apakah memang ada kendala atau ada hambatan? Ataupun ada manfaat juga. Jadi kita perlu juga evaluasi apa yang perlu kita perhatikan, apa yang perlu dibuang, bahkan ada yang perlu kita perbaiki. Jadi ada 3 pelaksana yang harus kita laksanakan ketika menjalankan customer relationship management. Kemudian yang terakhir adalah kita juga harus memperhatikan ketika kita merencanakan sebuah customer relationship management, kita harus lakukan segmentasi kebutuhan. Kita harus tahu dulu perpustakaan kita tuh jenisnya apa sih, apakah perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi gitu. Kita harus tahu dulu. Kalau kita udah tahu, kita kan bisa melakukan segmentasi perpustakaan dengan mudah. Kalau kita perpustakaan sekolah, pasti perpustakaan kita adalah sekolah. Perangkatnya berapa sih, ada SD, SMP, SMA. Kita bisa sesuaikan. Penggunaan atau optimalisasi yang juga kita bisa sesuaikan. Kemudian setelah kita tahu kita melakukan segmentasi perpustakaan, kita lihat peminatannya itu di mana sih, koleksi-koleksi apa sih yang mereka butuhkan gitu ya. Kemudian kita bisa berikan formulir untuk mengisi rekomendasi koleksi apa sih, atau pelayanan apa sih, atau fasilitas apa sih yang sebenarnya mereka butuhkan untuk menunjang mereka mau datang ke perpustakaan, mereka jatuh cinta ke perpustakaan. Jadi kita bangun relasi ini antara perpustakaan dengan perpustakaan supaya memang orang itu selalu memanfaatkan perpustakaan itu untuk digunakan, senantiasa digunakan. Apa sih yang kita harapkan dari adanya perpustakaan yang pasti digunakan oleh masyarakat, kita datang untuk digunakan oleh masyarakat. Jadi kita perlu lakukan segmentasi perpustakaan untuk melihat user profiling. Kita sudah melakukan user profiling, kita tahu ternyata perpustakaan itu ada orang umur segini sampai segini dan ada juga umur segini dan segini. Kemudian koleksi yang mereka butuhkan apa sih, ternyata banyak sekali koleksi yang mereka butuhkan. Jadi kita bisa kembangkan koleksinya, mulai kembang koleksi, itu tentunya kita sesuaikan dengan kita. Maka dari itu pentingnya dari customer relationship management ini, kalau kita ingin mempertahankan perpustakaan supaya perpustakaan selalu